عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد. Sebelumnya, sebagaimana biasa, mari kita berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaitu li talabil ilmi ibadah. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Jawahir, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur pada Allah kita bertemu kembali di majelis ilmu. Semoga barokah majelis ilmu Allah tambahi ilmu yang manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin. Dunia wal akhirah. Amin. Pagi ini kita melanjutkan kitab Ta'lim sampai masih pasal tentang fisyafaqah wa nasihah, yaitu adab bagi orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu itu disebut guru, umum ya, guru, ustadz, mu'alim. Kalau umumnya kan ustadz, tapi kalau nyebut ustadz ya jangan dipotong, potong depannya, potong belakangnya, itu gak enak. Pak Us gak enak. Belakang tat gak enak. Ustaz. Nah, pas hari ini hari guru, ini tanggal 25. Selamat hari guru. Di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah sampai akhirnya sampai ini ya, fabi barokati i'tiqatihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Benar ya? Nah, jadi barokahnya seorang muallim, pengajar atau guru, barokah menyayangi muridnya, itu menjadikan sebab anaknya jadi alim. Anaknya jadi alim. Makanya nggak usah heran apabila anaknya kiai, anaknya orang soleh, kayaknya belajarnya nggak sungguh-sungguh, ini kok moro-moro ngalim, sampean nggak usah iri. Ini jagoan nih. Masya Allah, itu kayak si pitung nanti. Dan orang ilmu itu nggak boleh, nggak perlu kayak gitu, nggak boleh nazaun wa khosam. Jadi ya memang ini harus butuh kejernihan batin bagi orang yang punya ilmu. Itu yang disebut perlunya ahli ilmu itu ya tazkiyatun nafas, selalu membersihkan hati, sehingga ketika melihat orang punya ilmu, bukan menyalahkan orang yang punya ilmu itu, tapi sisi mana yang belum digenepi, disempurnakan oleh yang punya ilmu itu. Misalnya ini, jenengan kebetulan jadi penceramah ketiga, jadi satu panggung, satu acara itu ceramahnya 3, yang ketiga jenengan. Ini kan kuasa yang ketiga, mic terakhir. Mau ngomong apa aja, mau dikasih mic yang lama itu. Tapi bukan menyalahkan yang satu, yang kedua itu, tapi menyempurnakan di sisi mana yang belum. Itu menunjukkan bahwa ada kejernihan hati.
nggak menyinggung, nggak menyaut, salah itu depan tadi, nggak ada kayak gitu. Itu menunjukkan seorang mualim kurang berkualitas, punya ilmu tapi nggak kualitas dalam adab. Yang bener ya, yang sisi mana yang belum gitu. Sering terjadi ceramah-ceramah kalau 2-3 orang sama. Nah itu, yang akhirnya audiennya bingungnya bener sing ndi. Bukan mencerahkan malah menyedihkan. Saya bubar-bubar aja. Nah ini perlu, kecuali memang konteksnya adalah bahsu masail, membahas suatu masalah untuk mencari solusi. Nah, sekarang bukan bahsu masail pengen mana yang menang, apalagi terus yang ceramah itu punya pendukung. Wah, ini punya potensi konflik dan itu perlu dihindari. Kalau ngaji muta'alim harus garis bawah itu perlu dihindari, nggak baik, tidak baik. Wa yang bagi Allah yunazi'ahadan wala yukhasimahu. Kenapa? Ada alasannya. Kenapa sih nggak boleh gitu? Jadi debat itu boleh, tapi harus dihitung akibat itu ada manfaatnya atau manfaatnya lebih baik, lebih banyak atau madorotnya lebih banyak. Kenapa? Sebab hubungannya durasi, Pak. Apa? Durasi. Durasi apa? Umur. Di annahu yadhi'u awqatahu. Sebab atau karena sungguhnya kelakuan itu yadhi'u, menyia-nyiakan opo tanazu khosama awqatahu ing biro-biro wektune mualim. Jadi debat dan lain sebagainya tadi yang memang apalagi debat yang berdasarkan ego ya. Oh, gengsi dong, masa aku kalah. Ini kan ego ya. Itu mesti cari pembenaran macam-macam. Makanya orang punya masalah kok nggak ngalah itu biasanya waktunya habis. Orang yang kena sangkut hukum misalnya, itu kan harus cari bukti, harus cari saksi. Kalau nggak ada saksi, bagaimana memanipulasi saksi, ngerayu saksi wani biro ini. Padahal durasi hidup kita ini nggak tentu. Maksudnya nggak tentu, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu durasi hidup kita berapa tahun? Ya, saya ngerti. Kalau ngerti mas, kayak HP itu kan ada durasi kuota ya. Biasanya kalau kuota mau habis kan ada SMS itu. Kuota tinggal paket Anda tinggal. Nah, itu kan siap-siap tuh. Enak kalau gitu, Pak. Lawan dewe ono kabar ya, Pak. Ya ono kabar kadang kita nggak merhatiin. Mulai encok, mulai asam urat itu sebetulnya udah kabar sih. Udah mulai gigi mulai ngilu, makan sate itu udah mulai lama ngunyahnya. Ini sebetulnya tanda, ini nggak diperhatiin, nggak dibaca. Moro-moro jeblek loh, ini nggak bisa WA. Habis. Nggak ngecek dulu malah emosi sama yang nggak lawan WA-nya. Kok nggak dibalas sih WA-nya? Udah WA kapan sih dulu? Ternyata nggak nyampe, udah kok kemarin. Ternyata apa? Pulsane habis. Soalnya durasi. Makanya hal yang nggak penting itu menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Kila. Iya bener ya, kila ya. Titiknya 2 kan? Kila. Ini saya udah mulai tanda-tanda tua juga, Pak. Saya itu belum mengecek mata, tapi beberapa bulan itu mulai tulisan kecil ini harus begini saya itu. Kayaknya kadang agak repot kalau tulisan blobber ada begini. Kalau pakai kacamata mah begini. Nah, insya Allah saya bertahan dulu dah. Anda Ustadz Iqbal, ada titiknya apa Pak? Tapi masih jelas Pak. Kadang apalagi kalau pas lihat apa itu masih jelas. Kadang lihat apa yang nggak jelas. Lihat Gus Iwan kadang nggak jelas. Tapi kalau lihat Teh Lia masih jelas saya. Kila diucapake al muhsinu.
utawi orang yang baik, muhsin. Muhsin itu orang yang baik. Ahsana yuhsinu ihsanan fa huwa muhsinun. Kehidupan manusia itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan namanya fi imami mubin. Bahasa lainnya kalau dalam bahasa teknologi apa? Software apa yang paling gede itu? Servernya. Dikumpulkan di servernya. Rekamannya jenengan itu WA apa kan? Kalau ada kepentingan hukum kan bisa dilacak. Jam segini Gusiwan WA sopo. Isinya apa? Nah itu itu bisa dilacak. Nah di Al-Quran jelas ahsaynahu fi imami mubin. Kita ini setiap hari direkam oleh Allah, ucapan kita, perbuatan kita. Nah yang bisa ngangkat siapa? Nah makanya kalau orang ketemu kekasih Allah terus disampaikan kamu gini ya, loh, memang rekamannya tinggal nyocokin kok. Nah walinya Allah sudah dikasih bocoran, ini rekamannya si fulan, bimbing dia. Sehingga ada orang yang mungkin ketika mengalami sesuatu kehidupan yang titik nadir nggak baik, ternyata memang dia punya silsilah baik. Kadang kan ada orang ketemu siapa ditutur, kamu itu sebetulnya cucunya mbah ini loh, kiai ini, tokoh ini, dulu dia ahli agama, ahli berjuang agama. Loh kamu kok seperti ini? Oh baru sadar. Coba teruskan perjuangan ayam, teruskan perjuangan mbahmu. Kamu berguru pada ini. Loh, kadang orang yang ngomong seperti itu siapa tahu dia memang kasih Allah untuk turun menyampaikannya, dan itu tidak sedikit itu karena saya mengalami sendiri peristiwa seperti itu. Zaman masih belum mondok, saya mondok ya telat. Lulus SMA baru mondok kan telat, harusnya kan idealnya lulus SD atau masuk SD. Lulus SMA mondok telat, harusnya nikah lah. Tapi ketika di titik itu ada seseorang, wong nyeleneh kok, moro-moro tangan saya itu, kalau masih ingat saya belum mondok, jadi dia bawa kertas, dioret-oret bawa apa isinya, saya belum paham. Terus kemudian dibakar, kamu sini, pakai basa Jawa, tangan saya diusap-usap, terus dilihat kedua tangannya, ini isinya ini isinya ini. Terus apa hubungannya? Kamu pokoknya belajar ilmu agama, dikasih kayak foto itu, kamu belajar kayak orang kayak gini. Tapi nggak terpikir, apa sih diabaikan? Alhamdulillah memang Allah mengirim untuk moro-moro kok kerasan yang pondok itu kan, yo apa ya sebutannya boh? Nih menurut wong umum diramal wong, diramal wong. Kok ngerti ramalan, pokoknya itu. Nah itu kan bisa jadi menjadi kesadaran. Saya angan-angan baru setelah mondok, iya ya, sampai mondok disuruh pulang nggak mau. Saking senengnya, sampai usia berapa saya mondok, saya nikahi telat kan. Saya usia 25 itu baru pindah Lasem. Ketika matur kiai di Lasem itu penerusnya Mbah Masum. Kamu kan tua, mulai lah digituin. Pulang aja lah, nggak usah nurusin mondok, ngapain mondok 25 gitu, ngeper saya. Enggak, saya pengen ngalap barokah jenengan. Gak usah sampai dites mental itu, maksudnya mungkin serius apa enggak. Dan gue pengen mondok, wes jauh. Mending nikah ya enak nikah gitu. 25 tahun malah baru. Yaitu jadi kita juga bersyukur sama Allah, kita bisa kecipratan barokahnya orang tua kita ya, sehingga walaupun usia kapanpun masih diingatkan untuk senang ibadah, senang sholat, senang kumpul di majelis ilmu, senang orang yang punya ilmu, itu termasuk barokah. Walaupun nggak sempurna, wong namanya cipratan juga kakek cipratan. Cipratan ini akeh jenenge digrojoki lah.
guyur. Oke, jadi itu hikayah barokahnya orang tua alim sabar ini, tapi kuncinya bukan alimnya, syafakohnya ini, sifat welasnya itu. Nah, sifat welas itu bukan hanya orang mempunyai ilmu saja dalam bentuk apapun, karena orang ditipi oleh Allah anugerah masing-masing. Ada yang diberi anugerah banyak ilmu, ada yang diberi anugerah banyak harta, ada yang diberi anugerah kesempatan status sosial yang kuat, ya. Itu jadikan alat untuk melasi kaulani Allah, melasi umat Kanjeng Nabi. Ya, akan memetik buahnya sendiri-sendiri. Yang diberikan ilmu ya buahnya ilmu, ya. Yang diberikan harta ya akan dimudahkan dalam soal harta. Yang diberikan adalah pelayanan, penjagaan kepada umat Kanjeng Nabi, ya akan diberikan seperti itu. Tapi itu semuanya adalah sebagai alat, aksesnya adalah syafaqah, sifat welas. Sifat welas itu bahasa Asmaul Husna ya Raufur Rahim. Sifat Raufur Rahim itu milik Allah yang diberikan kepada khususnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada jagung beda. Kalau delalah pas podo nih ya enak. Podo kan soalnya. Iya. Sama-sama jawab soal kan yang dinilai Allah bukan menjawabnya itu, perasaan batin itu loh. Sampean sabar, ikhlas, syukur, apa ya teko ning gedumbel. Gedumbele lho Pak ya ini. Sama-sama nilai ibadahnya, tapi batin itu yang lebih mendominasi untuk dinilai oleh Allah. Sampean datang itu karena nggak enak, apa ridho, apa syukur, apa sabar, apa ngersula, ini itu. Yes. Ngerokok kayak lihat orang kok pagi-pagi ngerokok, sampean kok urip kok enak. Padahal yang ditanya enak piye untuk duit ora. Duit yang enggak arep buka toko ora duwe toko, arep ngantor ya ora duwe kantor. Wis ngene iki lho ngono lah. Jane wong sing sibuk duwite akeh, sampean kok enak kan gitu kan. Padahal orang yang kaya tadi mikir ini harus begini, ini uang ini harus begini, riwet. Akhirnya ya bener sampean, sawang sinawang. Sing duit akeh malah ruwet, sing ra duit ketoke kok mumet. Iya ya. Yang punya banyak duit ruwet, sing ra duit mumet. Supaya nggak mumet wis ngono kok repot. Kuat dilakoni ora kuat tinggal ngaji, ngopi. Di luar umum. Ya jangan umum terus lah. Kuat dilakoni ora kuat tinggal ngaji. Makane ngajine santai, sing guyu barang ngaji. Wa alam bisawab sampai situ adalah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna fahma nabiyina haidul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana bab hikmatika wa ansur alaina bab rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya alim ya fata'alimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika shalihin. Iftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.